Shalom Elohim, video yang saya buat ini saya beri tema nama. Segala sesuatu diberi nama untuk mengidentifikasikan sesuatu. Nama itu ada yang umum dan ada yang khusus. Sebagai contoh, benda ini namanya kapal. Lebih spesifik lagi, kapal ini adalah kapal pesiar. Benda ini namanya adalah mobil. Dan lebih spesifik lagi yaitu mobil Tesla karena dibuat oleh perusahaan yang bernama Tesla. Bukan hanya benda saja yang diberi nama, tetapi sebuah acara juga diberi nama. Acara ini adalah acara yang bernama Tahun Baru. Lebih spesifik lagi, acara ini bernama Tahun Baru 2020. Kita juga harus dapat membedakan antara nama dengan jabatan. Sebagai contoh, orang ini bernama Joko Widodo dan jabatannya adalah Presiden Indonesia. Kita juga harus paham bahwa nama diri seseorang tidak boleh diterjemahkan. Contohnya begini, ada seorang yang bernama Untung. Penulisannya adalah Oentoeng. Ini penulisan terjemahan lama Indonesia dan berbunyi Untung. Dia tinggal di Jawa Timur. Kemudian orang yang bernama Untung ini berlibur ke Kanada. Di Kanada, nama orang ini tetap Untung dan tidak bisa diganti menjadi Laki. Walaupun kata laki berarti untung. Semua orang Kanada akan tetap memanggil orang ini Untung. Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa nama itu bukan bahasa, walaupun nama itu didapat dari bahasa setempat. Bahasa dapat diterjemahkan, tetapi nama tetaplah nama. Kita kembali sebentar kepada contoh yang di atas. Sebelum si Untung dapat pergi ke Kanada, dia terlebih dahulu harus memiliki paspor. Pada saat mengisi formulir, dia dengan tepat menuliskan namanya Oentoeng di kolom nama aplikasi paspor. Tetapi pada saat paspornya sudah jadi, dia melihat namanya di paspor tertulis Untung, Untung. Apakah orang ini senang dengan hal itu? Tentu saja tidak. Karena tidak sesuai dengan identitasnya yang tertulis Oentoeng. Dan ini masalah besar. Pihak pemerintah yang mengeluarkan paspor harus menulis dengan benar nama seseorang. Kalau kita sudah paham akan hal ini, maka dengan mudah kita dapat mengetahui siapakah nama sesembahan kita sebagai umat Nasrani. Karena kitab suci menuliskan dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran, Pasal 3 ayat 15, terjemahan Indonesian Translation, Literal Translation ILT, Indonesian Literal Translation yang ketiga, yang berbunyi demikian. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Yisrael atau Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yisak, dan Elohim Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ada kata Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dalam hal ini saya tidak menggunakan kata Allah, karena kata Allah adalah nama sesembahan kaum muslim. Di video yang lain akan saya jelaskan hal ini. Di dalam kitab Yesayahu atau kitab Yesaya pasal 42 ayat 8a, terjemahan ILT berbunyi demikian. Akulah Yahweh, itulah namaku. Tetapi
dalam terjemahan LAI berbunyi, "Aku ini Tuhan, itulah namaku." Kata Tuhan itu bukan nama, melainkan jabatan. Satan tahu nama ini, karena itu dia berusaha untuk menghilangkan nama ini dari kitab suci dengan mengganti menjadi Tuhan, Allah, Lord, dan sebagainya. Mengapa? Karena dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 43 ayat 11 berbunyi demikian. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Ada keselamatan di dalam nama Yahweh, dan Satan tidak ingin manusia diselamatkan. Karena itu dia berusaha untuk menghilangkan nama ini. Silakan share video ini untuk menjadi berkat, dan jangan lupa subscribe dan like. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati saudara sekalian.